Hai Crash Troopers, berikut ini adalah kumpulan video tentang hal-hal yang mungkin kalian tidak ketahui, tidak sadari, dan tidak peduli. Kayak sikap doi ke kamu yang bau matahari guys. Hehe, bercanda. Oke. Albert Einstein adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas. Sebagai seorang pemikir, tentu kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau doi itu serius mulu orangnya. Nggak mungkin lah mau diajak bercanda, apalagi sama Mimin. Tapi kesimpulan Mimin tadi kayaknya nggak selalu bener deh. Ternyata ada kalanya doi juga jago ngelawak loh. Coba deh kalian lihat video ini. See, here in America bietet zu sein. Wenn ich Sie sehe, sicher. Prohibition, Professor. Ich trinke nicht, also ist mir das ganz gleich. Ternyata asik juga ya orangnya. Ajak nongkrong apa? You will better understand now, perhaps, in the absence of the keys, your own theory of relativity. Because that's the only way you'll get the keys. We have no keys except... Apa jadinya guys kalau kalian lihat boneka raksasa? Nggak cuma gede, tapi serunya mereka bisa bergerak dengan luas loh guys. Pertunjukan ini sering diadakan di beberapa kota, yang salah satunya adalah Liverpool. Pertunjukan jalanan Royal Deluxe ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Untuk bisa menghibur para penonton, membutuhkan puluhan pemain untuk bisa menggerakkan boneka tersebut guys. Setidaknya dibutuhkan tim yang terdiri dari 30 orang untuk membantu menggerakkan tangan dan kaki selama boneka tersebut bergerak. Boneka-boneka raksasa tersebut dibuat oleh Royal Deluxe pada tahun 2017 untuk memperingati hari jadi Montreal yang ke-375. Jadi berangkat nggak nih ke sono? Untuk kalian yang memang tahu sejarah tentang Nazi dan Hitler terutama, apakah ada yang tahu bagaimana suara asli doi? Kalau kepo nih, Mimin tunjukin buat kalian pas dia berkesempatan untuk pidato. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, führte zwangsläufig zu einer Aufstauung dieser Kräfte und damit am Ende zur gewaltsamen Erhebung. soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Anjay, ngapain ya itu si Om Unta? Kok ada balon gitu ya guys di mulutnya? Oke, buat kalian yang kaget dan bingung nih, Mimin bantu cerahkan ya. Jadi ini tuh bukan balon guys, tapi organ dalamnya si Om Unta. Pasti kalian makin kaget kan ya? Kok organ dalam bisa dikeluarin lewat mulut pula? Jadi guys, organ yang tadi Mimin maksud itu namanya dula. Semacam organ berwarna merah jambu yang terletak di tenggorokan dan dapat digelembungkan. Nah, karena dula menyembul keluar saat digelembungkan, orang awam kerap mengkelirukan dula sebagai lidah. Alasannya karena unta jantan menggelembungkan dula miliknya adalah untuk menarik perhatian betina. Gimana para betina? Ada yang tertarik gak? Mimin belum kelar nih guys bahas si Om Unta. Dia juga ternyata doyan ngemil kaktus loh. Iya, kaktus yang ada duri-durinya itu. Nggak kebayangkan kaktus jadi cemilan favorit si Om. Secara gitu ngunyahnya aja sakit bener. Jadi guys, dalam mulut unta dipagari dengan struktur berbentuk kerucut bernama papila. Ia dapat ditemukan di bagian dalam mulut, pipi, dan lidah beberapa spesies. Papila memanipulasi makanan agar mengalir ke satu arah, umumnya ke arah perut. Hewan ini memiliki langit-langit mulut yang keras. Gigi mereka menggiling makanan di balik langit-langit keras itu.
Putaran kunyahan unta membagi tekanan dari kaktus ke papila. Selanjutnya, papila menggeser duri-duri kaktus secara vertikal ke bawah tenggorokan. Dengan cara ini, ujung kaktus yang tajam tidak menusuk unta saat ia menelannya. Meski dikenal sebagai hewan yang tangguh di gurun, ternyata si Om Unta juga tangguh loh di air. Buktinya ada di video ini, gengs. Tuh kan bener, dia bisa berenang. Kocak juga ya lihat si Om berenang. Pola mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump memang selalu mendapat sorotan publik ya, gengs. Seperti salah satunya ketika tahun 2018 lalu, Trump terlihat mencium anaknya Ivanka Trump dengan mulut terbuka sehingga mengundang perhatian sendiri karena dianggap tidak pantas dilakukan seorang ayah. Kalau menurut kalian ini tanda kasih sayang atau apa ya? Sorry, pikiran Mimin traveling soalnya nih. For your information, kedekatan yang terlihat tidak biasa ini nyatanya sudah sering tertangkap kamera, bahkan banyak yang terjadi sedari Ivanka kecil. Seperti dalam foto-foto berikut ini, guys. Emang dasar cowok ya, lihat yang bening dikit, nengok. Lihat ada yang seksi dikit, noleh. Ya, mau gimana lagi? Orang udah begitu dari dulu. Nih buktinya. Di foto jadul ini tuh, para cowok fokus banget sama paha dua orang cewek, guys. Kabarnya sih, ini tuh pas cewek-cewek berani pakai celana super pendek keluar, guys. Pada tahun 1937 di Toronto. Tetapi jauh sebelum pemberantasan busana itu diterapkan, kota-kota Amerika menindak celana pendek. Kota Huntsdale contohnya, melarang pemakaian celana pendek pada tahun 1938. Texas juga mengeluarkan peraturan pada tahun 1944 yang melarang wanita mengenakan celana pendek di jalan umum. Pantesan, zaman dulu Mimin jarang lihat foto bule pakai celana pendek loh. Ternyata dilarang toh. Kalau sekarang sih udah bebas banget. Setuju nggak? Mahatma Gandhi banyak dikenal dan menjadi panutan soal kedamaian bagi banyak orang. Tapi guys, buat kamu-kamu yang sekedar mengenal atau bahkan mengagumi sosoknya, ada yang tahu nggak makanan kesukaan beliau apa? Ternyata guys, makanan kesukaan Mahatma Gandhi itu adalah sayur-sayuran mentah loh. Ya, penyebabnya memang beliau adalah seorang vegetarian yang ketat dan juga dibesarkan di keluarga yang vegetarian. Selain menginspirasi dari sikap dan sifatnya, ternyata cara makan Mahatma Gandhi juga dianggap baik untuk ditiru, seperti sangat menghindari alkohol, tembakau, tak menyukai makanan olahan, mengurangi asupan gula dan garam, serta rajin puasa. Hayo yang mau diet, bisa contoh nih. Perang Dunia I memang menyisakan trauma dan duka yang mendalam bagi penduduk dunia. Tak hanya para penduduk, nyatanya para tentara yang berperang pun mengalami trauma hebat setelah perang usai. Salah satu kondisi yang mereka alami adalah shell shock, yang merupakan sindrom gangguan syaraf. Tubuh penderita akan mengalami banyak gangguan, salah satunya seperti dalam video ini, guys. Tahukah kalian, cara mengobati para tentara pengidap shell shock adalah dengan cara menghukum mati. Serem juga ya guys, kalau kita ngalamin langsung perang dunia, tentara yang kuat mental dan fisik aja sampai punya trauma parah kayak gitu. Seekor gorila dataran rendah bernama Koko terkenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang sudah dilatih sejak lama oleh seorang psikolog hewan, Francine Peterson. Belum jelas sih berapa banyak isyarat tangan yang telah dipelajari si Koko sepanjang hidupnya, tapi kira-kira mencapai 1000-an jenis, termasuk simbol universal yang biasa digunakan manusia. Quick spin. A quick. You are not finished. When I look into Coco's eyes, menurut The Gorilla Foundation, Koko juga mampu memahami 2000 kata dalam bahasa Inggris loh. Gimana? Mau ngobrol langsung sama Koko? Ya, tapi sayangnya doi udah meninggal guys pada 19 Juni 2018 lalu.
Gile, gede banget kan guys buwungnya? Jadi di video ini adalah acara pelepasan buwung kondor Andes yang merupakan buwung pemangsa terbesar di dunia. Pelepasan ini dilakukan di Taman Cordon de Plata, Mendoza, Argentina. Iya guys, kayak yang udah Mimin bilang, kalau ini tuh buwungnya gede banget. Beratnya aja mencapai 15 kg dan panjangnya 2,9 meter. Siapa yang sangka, burung kondor memiliki selera makan yang tidak biasa loh. Hewan ini lebih suka makan bangke yang merupakan hidangan utama. Udah gede, makannya bangke pula. Fix serem asli. Buat Crash Troopers yang ngaku cinta bola dan cinta mati sama Manchester United, kira-kira udah tahu belum kalau klub kesayangan kalian mau dilepas sama pemiliknya yang sekarang? Iya bro, MU dijual. Pemilik Manchester United sekarang, yaitu keluarga Glazer, disebut telah menetapkan harga sekitar 79 triliun rupiah untuk menjual klub kesayangan kalian tersebut. Melihat nilai klub dan sejarah MU, jelas hanya orang yang benar-benar kaya yang sanggup membelinya. Ya artinya hanya segelintir miliarder dari negara-negara tertentu yang bisa mempertimbangkannya. Penjualan klub ini mencuat terkait polemik European Super League atau ESL, di mana akhirnya Manchester United mengundurkan diri sebagai peserta. Pasalnya, ESL adalah salah satu cara bagi keluarga Glazer untuk mengeruk keuntungan lebih besar dibanding berkompetisi di Liga Champions. Sebelumnya juga dikabarkan guys bahwa CEO Manchester United, Ed Woodward, mengundurkan diri, namun akan menyelesaikan tugasnya hingga akhir musim. Ayo guys, gimana jadi perasaan kalian ngedenger MU mau dijual? Kalian pasti masih ingat dong dengan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengoboran Lapindo Brantas, meski akhirnya dikategorikan bencana nasional, tak lantas menggugurkan kewajiban-kewajiban Lapindo. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya menagih utang ke perusahaan tersebut senilai 1,91 triliun rupiah. Pemerintah pun mendesak agar Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya membayarkan utangnya secara tunai. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan gak ada kejadian kayak gitu lagi ya gengs. Pose kuda menentukan cerita di balik sejarah si penunggangnya. Jika si kuda mengangkat kedua kaki depannya, itu artinya si penunggang mati dalam sebuah peperangan. Jika hanya satu kaki kuda yang diangkat, maka si penunggang meninggal akibat luka perang. Jika kaki kuda tak terangkat sama sekali, maka artinya si penunggang mati akibat hal-hal yang umum seperti sakit misalnya. Foto yang diupload akun Imgur bernama Nelex ini bukan semen yang dioles tidak rata ya. Ini tuh foto kota New Delhi yang diambil dari atas langit guys. Lihat nih kalau kita zoom in lagi. Di sana ada sekitar 21,75 juta penduduk yang menjadikannya sangat padat dan berada di posisi kedua kota dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Tokyo yang jumlah penduduknya mencapai 37,4 juta penduduk. Susah banget kali ya di sana. Di Jakarta aja udah begini. Nah, kira-kira kalau foto ini apa yo? Yap, bener. Ini tuh cuma dinding semen doang. Tsunami yang banyak dikenal adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Jarang terjadi ada tsunami berbentuk material selain air. Tapi baru-baru ini di Rusia ada tsunami es loh guys. Video viral tersebut diambil pada 22 April 2021. Kejadian tersebut berlangsung di Sungai Amur di kota Khabarovsk. Tsunami es ini juga terjadi seiring dengan peningkatan suhu musim semi dalam beberapa hari terakhir yang mendukung pencairan cepat di Sungai Amur. Sebelumnya, pada musim dingin antara Desember hingga Februari, temperatur kota Khabarovsk sangat rendah, yakni sekitar minus 20 derajat Celcius.